with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Pertanian, Teknologi, Agroteknologi. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya Putri Ahmadani. Saya Syafal Nurullah. Saat ini kami sedang berada di ladang teknologi untuk melakukan observasi terkait IoT pertanian. Oke, baik, di sini ada beberapa komoditi yaitu bisa kita lihat nanti. Yuk ikutin terus. Kalau pompa mati masih ada genangan air di dalam, tidak bergantung, harus pakai pompa 24 jam. Itu kalau misalnya udah 2 minggu gitu ya, itu nanti rockwoolnya dicabut terus pindahin. Jadi kita pindahin tanamannya langsung bersama rockwool ke dalam netpot. Nah, di dalam netpot atau greenhouse dibesarkan selama sekitar 1 bulan baru boleh panen. Jadi masih pakai media yang sama sampai dia panen. Udah gede ya. Jadi kalau kakak cabut kan mati biasa tanamannya. Jadi itu abenis itu kita terbuatnya dari pupuk kimia, Kak. Jadi pupuk kimia yang digunakan di tanah, cuman bedanya kalau secara hidroponik dicairkan gitu. Jadi di ladang farm kita belum produk organik ya, karena dalam penggunaan pupuk masih pakai pupuk kimia, tapi bebas pestisida aja kalau di sini. Kami tertinggi se Indonesia sampai 18 meter tingginya. Luasnya juga 18 kali 18 meter. Dalam 1 bulan bisa panen sampai 2 ton sayuran. Wow. Kan banyak. Nah, ini panelnya. Nah, dulu selain buat lampu sama pompa, ini buat kipas sih. Kipas aja. Nah, dulu selain lampu sama pompa, kita pakai IoT juga buat pengecekan pH sama ppm. Itu di nutrisi. Jadi di dalam tandon biru ini ada sensor. Nanti dari sensor itu mengirimkan sinyal ke layar monitor aja. Jadi cukup ceknya di layar monitor apakah nutrisinya kebanyakan atau enggak. Kalau sekarang untuk IoT pH dan ppm itu lagi dinonaktifkan. Karena rencananya kita akan upgrade dengan suhu dan kelembapan juga. 5 menit nyala, 5 menit mati. Kalau ppm atau TDS-nya itu 800 sampai 1000 ppm untuk semua jenis tanaman. Yang di atas itu dia lebih kepanasan gitu nggak sih, Kak? Enggak sih. Cuman emang di atas lebih panas daripada yang bawah. Karena dulu tuh kita pernah taruh selada di atas malah dimakan burung. Jadi diganti yang di atas malah tai basil sama Italian basil. Itu untuk perangkap kutu kita pakai yellow trap yang sebelah sana tuh. Ini nempel nih, jadi kayak kertas terus ada lemnya gitu. Ini kutu, terus digantungin aja. Ini kutu siapa? Ada nyamuk juga sih selain kutu. Ini nyamuk. Ya, untuk di kotaan tuh kadang kerja ya, kalau dengan adanya IoT kita nggak perlu cek tanamannya, cukup pantau dari layar monitor aja kayak gitu. Nah, merupakan salah satu teknologi yang wajib dikembangkan juga nih di perkotaan khususnya karena sekarang itu orang-orang yang di luar sana, yang di luar Indonesia ya udah mulai menerapkan konsep itu. Nah, di Indonesia kan masih sedikit. Nah, harapan di ladang farm tuh agar pertanian petani muda kayak kalian itu mau terjun ke dunia pertanian agar bisa dikembangkan tuh IoT-nya lebih bagus lagi dari di ladang farm. Kita kalau ladang farm buat greenhouse ini karena ingin memaksimalkan lahan. Jadi dengan lahan cuman 18 kali 18 kita mampu menghasilkan 2 ton sayuran yang kalau dibandingkan dengan lahan tanah itu bisa sekitar 1 hektar 2 hektar. Nah, itu mau cari lahan sebesar itu di perkotaan kan susah, makanya dibuat tinggi ke atas gitu.
Jadi kalau skala rumahan pun misalnya di rumah cuma punya satu tingkat doang, ya itu bisa dipasang IoT. Ini pencetusnya siapa kak? Kalau kita itu dari perusahaan software awalnya, jadi owner kita itu orang software engineer. Nah beliau dulu di rooftop kantor softwarenya dibangun hidroponik yang dipasang IoT. Nah sekarang beliau buat yang lebih besar lagi yang sudah dipasang IoT juga. Jadi awalnya dari hobi juga sih. Ini dari tahun berapa kak? Ladang Farm udah ada dari tahun 2022, tapi kami baru buka untuk umum kunjungan seperti ini tuh 2025 bulan September, jadi belum ada setahun. Kerjanya itu lebih ringan gitu dibanding harus Ya kalau IoT gitu, di pertanian itu kalau menggunakan IoT itu kan buat pekerjaan lebih ringan, terus pekerjaan lebih efisien, itu aja sih. Kalau hasil akurat tergantung dari kita pembelian sensor-sensor, karena kan sensor tersebut itu ada berbagai merek, berbagai ya contohnya kayak ada KW-nya, KW1, KW2 gitu. sebenarnya tuh apa sih kak perbedaan menggunakan IoT dan manual gitu? Hasilnya? Kalau hasil sama aja. Kalau hasil sama aja. Kalau Kualitasnya lebih bagus kok. hasil sama aja. Kalau dari segi hasil pertaniannya, hasil produksinya, panen itu sama aja, cuma dari segi pekerjaan lebih ringan. Jadi contohnya kalau ada segi luas, misal 1 hektar, kalau kita menggunakan IoT, harusnya kalau tanpa IoT kita butuh 10 orang. Nah, kita pemasangan IoT bisa 5 orang. Tuh. Kalau dari segi hasil sama aja, karena kan itu sama-sama kita juga pengecekan semuanya. Kalau hasil jelek berarti kan dari pegawainya. Udah cukup. Oke. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih.